Halo teman-teman, ketemu lagi di video pembahasan soal TKD RBB BUMN part 8. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Aftaskul, subscribe dulu yuk. Terus jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya biar tahu info-info dan video-video terbaru dari Aftaskul. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama bentuknya adalah number sequence. Teman-teman cukup mencari suku yang salah dari kelima suku yang ada di tengah ini. Aku akan tulis dulu deretnya seperti biasa. Ada 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 10, 14. Teman-teman scanning dulu dari awal sampai akhir. Pasti nanti akan ketemu nih polanya, kemungkinan akan seperti apa. Di soal ini, kita akan menggunakan pola larik atau pola lompat kalau aku bilangnya. Yaitu, 2 ini kalau ke 4 nanti dia akan ditambah 2. 4 ke 6 juga ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2 juga. 8 ke 10 juga ditambah 2. Pun demikian dengan 10 ke 12 dan 12 ke 14. Ini akan ditambah 2 terus. Terus teman-teman ada satu lagi polanya. 5 ke 6 ini ditambah 1. 6 ke 7 juga ditambah 1. Nah, harusnya teman-teman ya, 7 ke 9 ini harusnya juga ditambah 1. Kenapa? Karena kalau yang belakang nih ya, dari 9 ke 10 ini ditambah 1 juga. Nah, harusnya ini bukan 9, tapi ini 8. Karena kalau 8 ditambah 1 lagi, hasilnya betul 9. Jadi jawaban yang salah ini ada pada angka 9, yaitu opsi D. Gampang ya? Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya yuk. Di soal berikutnya, di sini ada soal verbal nih. Kalau soal verbal, teman-teman baca dulu aja pertanyaan kesimpulannya. Gufron menanam sayur kangkung setelah menanam stroberi. Apakah benar? Kita cari yuk konteksnya stroberi dan kangkung. Ini ada kata-kata minggu ini Gufron dan ayah berencana menanam bibit stroberi. Oke, misalnya nih minggu sekarang, aku tulis sekarang lah ya. Ini menanam stroberi. Terus teman-teman, Gufron dan ayah juga akan berencana menanam tanaman obat 2 minggu yang akan datang setelah menanam sayur kangkung. Otomatis teman-teman, ini minggu pertama, ini minggu kedua yang akan datang. Di minggu kedua yang akan datang menanam tanaman obat. Berarti menanam kangkungnya itu ada di 1 minggu setelahnya. Ini menanam kangkung. Kalau begitu kesimpulannya benar. Gufron menanam sayur kangkung setelah menanam stroberi. Gampang ya? Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, masih bingung nyari bimbel buat seleksi RBB BUMN tahun 2025? Gak usah bingung lagi. Nih aku kasih tahu, bimbel BUMN dari Aftaskul. Bimbelnya intensif 1 tahun dan fleksibel diakses di mana aja. Bisa lewat web, bisa lewat aplikasi juga. Mentoring online-nya ada untuk setiap bab. 40 lebih tryout TKD dan core value. Ada juga ini 19 lebih tryout TBI, TWK, dan LABUMN. Video belajarnya juga tiap subbab nih. Terus teman-teman ada 3.000 lebih soal dan pembahasan. Ada juga modul lengkapnya. Promo hari ini dari 699.000 jadi 129 aja, full akses 1 tahun penuh dan fleksibel akses. Terus teman-teman, yang lebih enaknya lagi, kalau lewat Aftaskul ini teman-teman bisa akses lewat aplikasi ataupun lewat web. Jadi tinggal pilih aja senyamannya yang mana. Yuk, just klik link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah. Atau teman-teman bisa klik lewat bit.ly/bimbingan BUMN. Aku tunggu ya. Di soal ketiga nih teman-teman, masih berbentuk soal verbal. Kegiatan bercocok tanam Gufron sudah berlangsung lebih kurang 6 bulan. Coba kita cari apakah ini benar. Ini ada nih. Gufron memiliki kegiatan rutin setiap minggu dan hari libur sekolah akan bercocok tanam di kebun bersama ayahnya. Kegiatan bercocok tanam ini diajarkan ayahnya kepada Gufron semenjak Gufron kelas 2. Saat ini Gufron akan memasuki ujian tengah semester 1 kelas 2. Otomatis teman-teman,
Gufron ini baru 3 bulan belajar bercocok tanam. Kalau lebih kurang 6 bulan ini salah. Ini kan ujian tengah semester berarti paling nggak antara 3 bulanan kan ya? Artinya kesimpulannya salah. Jawabannya di opsi yang B. Lanjut ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Satu kata yang tidak termasuk dalam kelompok atau tidak memiliki kesamaan tertentu dengan kata-kata lainnya adalah, ada kata metafora, simile, allegro, hiperbola, dan litotes. Keempat kata yang aku tandai ini termasuk ke dalam majas, ya. Tapi kalau allegro ini teman-teman, ini bukan majas. Tapi ini merupakan istilah dalam musik yang berarti tempo cepat. Istilah dalam musik. Kalau begitu jawaban yang tepat ini pada opsi yang C. Gampang banget. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini masih tentang word classification nih. Ada kata meja, laci, lemari, jendela, dan rak. Dari keempat kata yang aku tandai nih ya teman-teman ya. Ini merupakan benda atau tempat untuk menaruh sesuatu. Tapi kalau jendela ini bukan ya. Jendela itu kan arah masuknya pencahayaan ya. Arah pencahayaan. Atau bisa juga sebagai ventilasi udara nih di sini. Nah, kalau begitu, kata yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah jendela. Oke, lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaskul. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya. Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaskul. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal ke-6 nih teman-teman, soalnya juga masih word classification. Ada kata refleksi, rotasi, translasi, dilatasi, dan geometri. Ini kata-katanya semuanya termasuk ke dalam bagian ataupun kata-kata yang ada di ilmu matematika. Tapi pasti ada bedanya. Teman-teman, keempat kata yang aku tandai ini merupakan bagian atau jenis dari transformasi geometri. Tapi kalau geometrinya sendiri ini merupakan ilmunya atau cabang matematika yang mempelajari tentang misalnya bentuk, ukuran, terus ruang, dan lain-lain. Kalau begitu nih, yang bukan termasuk ke dalam kelompoknya adalah geometri.
Gitu, teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, wah ternyata ada soal diagrammatic reasoning nih. Dan kebetulan yang ditanyakan itu adalah pola yang depan. Teman-teman kalau udah tonton video aku di part sebelumnya, untuk menyelesaikan soal dengan pola yang di depan yang ditanyakan, kita hanya perlu mencari dari belakang. Nanti menggunakan pola kebalikan. Gimana tuh Kak maksudnya? Ayo kita bahas. Di sini arahnya dari belakang ke depan ya. Kita menggunakan pola nomor 2 dulu. Nomor 2 itu teman-teman, dia hanya seperti ini. Dari kotak 1 ataupun kotak 2 ya. Kotak satunya, dia benda satunya akan mengecil, benda duanya akan membesar. Berarti hanya berubah ukuran. Tapi karena kita kebalikan dari belakang ke depan, berarti kita dari besar ke kecil, kecil ke besar. Yuk kita gambar dulu menggunakan pola kedua. Berarti teman-teman, nanti gambar kedua ini dia akan mengecil. Ya paling nggak seginilah ya. Terus ada bentuk seperti ini di tengah. Sebelah kanannya berwarna hitam. Gambar yang ada di pertama ini nanti dia akan membesar. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Terus teman-teman, di sini pola yang ditanyakan nanti akan mengubah bentuk yang udah kita ketahui menjadi dia itu hanya seperti dibalik ya. Ini si bentuk yang kedua, tapi bentuk pertamanya ternyata seperti tetap nih posisi ataupun letaknya. Kalau begitu, ini pasti menggunakan rotasi nih. Karena apa? Yang pertama tadi menghadap ke kanan, berikutnya dia menghadap ke bawah. Artinya teman-teman, dengan pola kebalikan lagi, dia ini hanya dirotasi ke kanan. Ya kan? Ini hanya rotasi ke kanan. Atau 90 derajat searah jarum jam. Ingat kita menggunakan pola kebalikan. Nanti akan aku jelaskan. Kita gambarkan dulu, berarti nanti dia akan menjadi seperti ini. Sama ya. Kalau begitu, kita balik. Yang tadinya ke kanan searah jarum jam, sekarang pola yang sebenarnya berarti ke kiri. Karena jalannya kan dari depan ke belakang. Berarti dari kiri, muternya ke kiri 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Mana tuh yang dia muter ke kiri? Dari pola 1, 2, 3, 4, 5, yang memakai pola rotasi ke kiri itu hanya nomor 3. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jam. Karena teman-teman ketika kita kenakan pola ke nomor 3, nanti nih si puzzle kan dia akan berotasi ke kiri. Otomatis juga sama nih dengan si benda kedua. Ketika dirotasi ke kiri, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Kalau begitu benar, kita menggunakan pola ketiga untuk pola yang pertama. C jawabannya. Lebih paham teman-teman? Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa tonton video aku di part-part sebelumnya ya. Di situ juga aku jelaskan secara detail insya Allah. Kalau gitu, aku cukupkan dulu ya videonya. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat belajar.